Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PDT yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ali Rinaldi, dengan NPM 201705144. Yang kedua ada Dwi Kurniawan dengan NPM 20170051074, dan ada Yogi Andaru dengan NPM 20170051062 yang akan mempresentasikan replikasi pada master slave di MySQL. Pengertian replikasi basis data, di mana replikasi basis data adalah suatu teknik di mana suatu instance dari suatu basis data secara tepat disalin, dipindahkan ke atau diintegrasikan dengan lokasi lain. Replikasi database memungkinkan penyalinan file database dari sistem manajemen database master atau DBMS dan penyebaran yang tepat pada DBMS slave. Dan selanjutnya, mensinkronisasikan antar basis data untuk menjaga konsistensi. Dengan replikasi juga, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda dan pengguna yang jauh melalui LAN, WAN, lalu ada dial-up connection, wireless connection, dan internet. Lalu pengenalan master dan slave. Master atau slave adalah modul komunikasi di mana perangkat atau proses yang ditetapkan sebagai master memiliki kendali atas perangkat atau perangkat lain atau proses yang disebut dengan slave. Sederhananya, master adalah perangkat atau proses yang mengontrol perangkat atau proses lain, dan slave adalah perangkat atau proses yang dikontrol oleh perangkat atau proses lain. Lalu pentingnya replikasi, di mana ada beberapa penting dari replikasi. Dengan adanya replikasi basis data ini, maka manfaat yang diperoleh yaitu: satu, mencegah adanya kerusakan basis data, sehingga basis data dapat terbackup secara real-time dan waktu entry. Data dari slave ke master tidak mengalami perubahan ataupun delay time. Lalu yang kedua, dengan adanya replikasi, basis data ada dua yang bekerja, yang berfungsi sebagai basis data cadangan. Bahan yang perlu disiapkan untuk replikasi data, yang pertama, mempersiapkan dua buah server, di mana server pertama yang akan dijadikan sebagai master menggunakan perangkat fisik komputer dengan sistem operasi Windows. Lalu, server kedua yang akan dijadikan sebagai slave itu menggunakan komputer virtual dengan sistem operasi Windows. Kedua, penginstalan XAMPP pada pihak slave dan master. Lalu yang ketiga, mempersiapkan browser di pihak slave maupun master. Untuk demo replikasinya akan saya serahkan kepada Yogi Andaru. Pada Yogi Andaru, dipersilakan. Untuk pertama-tama dalam tahap replikasi database, terutama untuk yang pada kali ini kelompok kami akan praktekkan, yaitu untuk yang satu arah, kita akan mengkonfigurasikan terlebih dahulu firewall dari master server. Jadi di sini kita mengkonfigurasikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kendala saat menghubungkan antara master ke server. Setelah itu kita konfigurasikan pula pada pihak slave-nya. Konfigurasinya seperti itu, di turn off-kan firewall-nya di Windows-nya. Setelah itu kita konfigurasikan networking pada VirtualBox. Di mesin. Kemudian kita pilih host only adapter dan name-nya VirtualBox host only adapter, Ethernet adapter, dan promise-nya kita allow all. Setelah mensettingkan konfigurasi dari network di VirtualBox selesai, selanjutnya kita adalah
mengkonfigurasikan IP dari kedua server. Untuk yang pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu pada Windows 10 atau masternya. Adapter, kemudian VirtualBox, kita properties, selanjutnya protokol version 4 dan kita konfigurasikan seperti itu, IP address-nya 192.168.1.1, kemudian kita memakai subnet mask 255.255.255.0. Setelah konfigurasi IP pada master selesai, selanjutnya kita konfigurasi pada slave atau pada Windows 7. Di sini IP-nya kita memakai 192.168.1.2. Dikarenakan yang 1.1 sudah dipakai master, di sini kita memakai yang 1.2. Kemudian subnet mask-nya kita default yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita menggunakan default gateway 192.168.1.1 agar slave-nya dapat langsung tertuju atau terhubung kepada IP masternya. Untuk kemudian kita akan melakukan testing ping yang pertama kepada master ke slave menggunakan command prompt dengan mengetikkan ping, kemudian dilanjutkan dengan IP slave-nya. Baik, berhasil untuk IP testing pada master ke slave. Selanjutnya sebaliknya kita testing IP dari slave ke master. Kita ping, kita masukkan IP masternya. Baik, di sini pula berhasil. Selanjutnya kita konfigurasikan XAMPP yang ada pada master. Kita buka config.ini pada MySQL. Kita buka folder XAMPP-nya, kemudian kita buka folder MySQL, kemudian kita di bin, kita cari folder atau file bernama my.ini. Kita open with Notepad untuk mengeditnya, mengedit dari konfigurasinya. Dikarenakan Windows 10 akan dijadikan sebagai master, maka pada bagian server strip ID yang tadinya memiliki tanda pagar di depannya, kita hilangkan agar XAMPP mendeteksi bahwa ini adalah pihak sebagai pihak yang pertama atau pihak master. Selanjutnya pada log trace bin, kita hilangkan pula tanda pagarnya agar tidak terjadi error. Untuk selanjutnya kita akan mencoba login melalui command prompt. Kita login ke MySQL-nya. Menggunakan command prompt. Pada komputer master. Kemudian kita ketikkan MySQL spasi minggu spasi root. Setelah kita login, mari kita membuat inisiasi dari user master dengan perintah grant replication slave on spasi pointer dot pointer spasi to spasi kutip master kutip kemudian add kemudian kutip diikuti dengan IP slave yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita buat passwordnya
menggunakan perintah identified by, masukkan passwordnya. Di sini kita menggunakan passwordnya menggunakan master. Setelah itu semikolon dan kita enterkan, kita query. Baik, query berhasil. Setelah query berhasil, kita ketikkan plus privilege, kemudian semikolon, kemudian enter, query OK. Setelah dinyatakan OK, kita akan melihat status dari masternya menggunakan perintah show master status, semikolon, enter. Baik, di sini master statusnya file dan posisinya ada. Nanti kita akan gunakan untuk menghubungkan kepada server slave menggunakan command prompt. Untuk selanjutnya kita pindah ke server slave, kemudian membuka XAMPP, kita konfigurasikan MySQL-nya di file my.ini-nya. Kemudian karena ini adalah server slave, maka kita menggunakan server ID sama dengan 2, kita hilangkan tanda pagarnya, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk log bins-nya juga kita hilangkan tanda pagarnya yang di atas. Oke. Kita hilangkan, kemudian kita save. Setelah kita save, kita melakukan login MySQL pada server slave menggunakan command prompt. Kita masuk pada folder bin dari XAMPP-nya. Setelah itu kita loginkan menggunakan perintah MySQL spasi -u spasi root. Setelah login, selanjutnya kita ke tahap pengujian yang akan dilanjutkan oleh Dwi Kurniawan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Yogi. Dan selanjutnya itu adalah tahap pengujian. Nah, untuk pada tahap pengujian ini, pertama kita login sebagai master pada database slave terlebih dahulu. Sebelum kita login, pertama kita stop slave-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan stop slave, di koma lalu enter. Nah, lalu kita loginkan menggunakan sintaks query change master to master underscore host sama dengan, lalu kita isikan dengan IP dari master database master. Klik 1, lalu koma, kita enter, lalu masukkan master user yang sudah juga tadi to master, kita masukkan master underscore password, dan pastikan jangan salah ketik karena akan error. Lalu koma enter, lagi master log file sama dengan, lalu untuk master log file ini pastikan kita mengisinya itu sama dengan nama file yang ada di sini, mysql strip bin 0003 mysql bin
bin lalu titik pastikan jangan sampai salah mengetiknya, lalu ditutup dengan koma, lalu kita masukkan master log postnya. Log post sama dengan, untuk master log post ini pastikan isinya harus sama dengan ini, position yang ada di show master status pada comment from database master ini. Kita isi dengan 663. Lalu kita kasih tanda titik koma, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah replikasi database yang sudah dilakukan tadi itu udah berhasil atau belum dengan mengetikkan perintah show slave status \d. Lalu di koma show slave status benar. Nah, ini apabila terdapat tulisan waiting for master to send event, ini artinya replikasi database yang sudah kita buat tadi itu sudah berjalan. Lalu selanjutnya database yang dibuat pada master itu akan dibuat juga pada slave. Nah, pertama kita buka comment from yang ada di master ini. Terus kita buat database, misalkan create database, misalkan desa, enter. Nah, sini lalu kita desa untuk ke tabel desa ini. Selanjutnya kita cek pada comment from yang ada di database slide. Kita ketikkan perintah show database untuk mengecek apakah database yang dibuat pada database master tadi itu terbuat slave-nya. Show database titik koma lalu kita enter. Nah, ini karena ada nama database yang sudah kita buat pada comment from database master tadi, itu tandanya replikasi database yang sudah kita lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Namun kita perlu memastikan lagi dengan membuat sebuah tabel pada database desa ini di comment from pada database master. Pertama kita masuk ke database desa ini, udah use desa, lalu kita buat tabel pada database desa itu dengan cara menggunakan create table warga, buka kurung, lalu enter, masukkan atribut dengan atribut nick dengan tipe data integer, lalu koma, enter, lalu nama warga dengan tipe data variabel char, kita isikan saja 30 ini ya. Lalu enter, kurung, di koma, lalu enter. Nah, sini sudah terbuat tabelnya, lalu kita masukkan data pada tabel yang sudah kita buat tadi dengan cara ketik perintah query insert into, kita desa, into warga, values-nya kita isi 001, lalu kita kasih nama warganya Alifan.
kurung, koma, insert into warga, values, ini benar atribut nama benar, di komentar. Nah, ini data yang baru sudah diinputkan pada tabel warga. Lalu kita cek terlebih dahulu apakah sudah terinput pada database master from warga, koma, Nah, ini data yang sudah kita input tadi itu sudah terdata di database. Selanjutnya tinggal kita cek pada database live. Di sini kita masuk ke database desa dulu, use desa, use desa, lalu kita masuk, kita cek datanya select from warga. Kita cek apakah ada data yang sudah kita input tadi, enter. Nah, karena data yang sudah diinput pada database master itu ada juga di database live ini, maka tandanya replikasi database itu sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kembali untuk menginputkan data dari database live, lalu dicek kembali di database master. Jadi apabila di database master ini tidak tampil data yang sudah diinput pada database live ini, artinya replikasi data itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita buat data baru lagi. Ini sudah masuk ke desa, kita input insert into warga, terus kita samain aja juga values 002, kita kasih nama Yogi, enter. Ini datanya sudah terbuat atau sudah terinput. Kita cek lagi apakah datanya sudah terinput, enter. Nah, ini di sini pada database live ini kita sudah menambahkan satu data baru pada tabel warga. Ini nicknya 2, lalu nama warganya Yogi, dan kita cek pada database master apakah data yang pada database live ini juga terinput pada database master. Kita ketikkan perintah yang terakhir tadi, select bintang lalu from warga, enter. Nah, karena di sini tidak ada data yang sudah diinput pada database live tadi, itu artinya replikasi database yang sudah kita lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai replikasi database master slave. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.